Halo semuanya, terima kasih sudah mampir. Perkenalkan, nama saya Aris Permana. NIM saya 1010709. Saya kuliah di Politeknik Negeri Subang, jurusan Sistem Informasi A. Oke semuanya, di sini saya akan memberitahukan sedikit informasi mengenai Microsoft Excel, dari cara memulai Microsoft Excel, terus mengenal menu-menu di Microsoft Excel, memasukkan data ke dalam Excel, dan manajemen file. Number one. Yang pertama, memulai Microsoft Excel. Memulai Microsoft Excel sangatlah mudah. Kalian bisa mencari dari search, terus mengetik atau menulis Excel, dan keluar Microsoft Excel dan open. Nah, ini sudah dalam Microsoft Excel ya. Ataupun kalian bisa dengan langsung klik Microsoft Excel yang ada langsung dalam laptop kalian. Number two. Setelah kita mengetahui cara memulai Microsoft Excel, alangkah baiknya kita mengetahui juga menu-menu di dalam Microsoft Excel. Yuk kita mengenal menu-menu di dalam Microsoft Excel. Yang pertama ada name box. Name box atau kita artikan dalam bahasa Indonesia nama kotak. Di Excel kita tahu lembar kerja terdiri dari kotak-kotak atau blok, dan masing-masing kotak ini memiliki nama sesuai dengan posisinya. Posisi yaitu koordinat antara nama kolom dan nama baris. Kalau kotak atau blok yang kita sorot dengan kursor pada kolom D dan baris ke-7, maka akan nampak pada name box tertulis D7 dan seterusnya. Yang kedua adalah formula bar. Di sebelah name box terdapat kolom yang bertuliskan FX. Bagian Microsoft Excel ini disebut dengan formula bar. Kalau kita perhatikan, ini adalah isi di dalam kotak-kotak pada lembar kerja Microsoft Excel. Jika belum ada isinya atau kosong, maka kolom ini pun akan kosong. Ketika di dalam box berisi satu kata pun, maka di formula bar terdiri dari satu kata juga. Yang ketiga ada menu bar. Seperti halnya pada software Office lainnya, pada Microsoft Excel juga terdapat menu bar yang berisi beberapa menu utama, di mana menu-menu ini membawahi banyak menu lain yang dilengkapi dengan icon-icon untuk memudahkan penggunanya. Kalau kita perhatikan, menu dari ini umumnya terdiri dari beberapa macam. Di Office 2007, seperti di video ini terlihat ada Home. Home ini berisi pengaturan secara keseluruhan yang paling sering diakses, seperti mengatur jenis huruf, ukuran, posisi teks, dan sebagainya. Dan ada Insert. Menu ini berfungsi untuk menginput atau membuat objek seperti chart atau grafik, table, insert shape, picture, dan lain sebagainya. Terus ada page layout. Mudahnya untuk mengatur tampilan halaman, termasuk juga mengatur dan memilih ukuran kertas yang akan digunakan. Terus ada formula. Formula ini berisi seluruh formula-formula atau rumus yang terdapat pada Excel, mulai dari penjumlahan hingga fungsi makro yang cukup rumit. Terus ada data. Menu ini berfungsi untuk mengatur data yang terdapat pada box, seperti untuk sort data, filter, remove duplicate, dan lain sebagainya. Ada review. Review berfungsi untuk kebutuhan review seperti cek spelling, memasukkan komentar, dan lainnya. Terus ada view. View, menu ini kita akses ketika kita bermaksud akan memunculkan atau mengaktifkan menu lain yang belum aktif di lembar kerja kita, seperti fungsi freeze halaman, memunculkan menu makros, dan lainnya.
dan menu terakhir yaitu developer. Tab developer memuat perintah-perintah yang berkaitan dengan pengembangan dokumen. Tab ini digunakan jika kita ingin mengembangkan dokumen dengan mendefinisikan fungsi-fungsi sendiri, menyisipkan form, maupun mendefinisikan beberapa script. Kolom name. Bagian Microsoft Excel ini merupakan nama kolom, yaitu inisial berupa huruf yang alfabet berurutan dari mulai A hingga Z. Kemudian dilanjutkan dengan dua angka AA, AB, dan seterusnya. Ini merupakan posisi box atau kotak yang diwakili oleh kolom. Seperti contoh di atas, bahwa ketika kita klik pada kotak kolom D dan baris ke-7, maka posisi kotak atau box tersebut yaitu D7. Terlihat pada name box ini ya. Nah, selanjutnya yang kelima ada title bar. Baris judul yang menunjukkan nama file. Nama ini kita berikan ketika kita menyimpan file tersebut dalam komputer. Sebagaimana software Office yang lain, pada Excel juga terdapat title bar yang menunjukkan nama file. Yang keenam, ribbon menu. Bagian Microsoft Excel selanjutnya yaitu icon-icon yang berada di bawah menu bar ketika kita mengklik atau mengakses salah satu di antaranya. Contohnya ketika kita akan mengatur ukuran kertas. Untuk menu tersebut, pertama kita klik menu bar terlebih dahulu. Menu-menu ini berkelompok sesuai dengan menu induknya pada menu bar. Yang ketujuh ada sheet. Berbeda dengan software pengolah data Microsoft Word, lembar kerja Microsoft Excel dibuat bersheet. Masing-masing sheet terdiri dari banyak lembar. Kita bisa menambahkan sheet sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, terkadang untuk membuat banyak project, kita cukup menggunakan satu file saja yang berisi banyak sheet. Sheet ini berada pada bagian bawah lembar kerja Excel, yaitu di sini. Nah, sheet 1, sheet 2, 3, dan seterusnya. Yang kedelapan ada zoom dan layout. Berikutnya yaitu quick menu yang berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengakses zoom, yaitu memperbesar tampilan ukuran kertas agar mempermudah dalam bekerja. Selain itu, di sebelahnya terdapat sedikit pengaturan layout tampilan. Bagian ini terdapat pada pojok kanan bawah lembar kerja Microsoft Excel. Setelah kita memperbesar dan setelah kita memperkecil. Yang kesembilan ada line name atau nama baris. Tidak jadi soal kalau pada Office Word baris tidak bernomor, sedangkan pada Excel baris diberi nomor urut berupa angka. Seperti sudah kita utarakan di atas, baris ini berkaitan dengan kolom yang nantinya akan digunakan untuk menamai posisi kursor aktif yang muncul pada name box. Yang ke-10 atau yang terakhir ada scroll bar. Hampir di semua software terdapat bagian ini. Scroll bar pada Excel terdiri dari dua bagian samping dan bagian bawah. Di samping berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan kertas, sedangkan di bawah untuk menggeser dari kanan ke kiri ataupun kiri ke kanan. Nah, itulah sedikit pembahasan mengenai menu-menu di dalam Microsoft Excel. Number 3. Setelah kita mengenal menu-menu di Microsoft Excel, selanjutnya kita harus mengetahui cara memasukkan data ke dalam Microsoft Excel. Memasukkan data ke dalam Excel ada dua cara. Cara yang pertama yaitu input data melalui sel Excel. Caranya yang pertama, pilih sel,
yang akan dimasukkan datanya, lalu ketik atau tulis data yang akan diinputkan ke dalam sel. Contohnya Arif. Tekan enter untuk melakukan konfirmasi input data. Dan cara yang kedua yaitu input data melalui formula bar. Pertama, pilih sel yang akan dimasukkan datanya. Dan selanjutnya letakkan kursor panah pada formula bar. Dan ketik atau tulis data yang akan diinputkan ke dalam sel pada formula bar. Contohnya Permana. Nah, tekan enter untuk melakukan konfirmasi input data tersebut dan selesai. Number 4. Nah, setelah kita mengetahui cara memulai Microsoft Excel, pengenalan menu-menu di dalam Microsoft Excel, memasukkan data ke dalam Microsoft Excel, maka terakhir kita harus mengetahui manajemen filenya. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari save. Save ini digunakan untuk menyimpan dokumen yang belum memiliki nama. Setelah kita menyimpan, maka nama itu berubah dengan nama yang kita inginkan. Yang kedua ada save as. Digunakan untuk menyimpan dokumen yang sebelumnya telah memiliki nama dengan nama dokumen yang baru. Jadi setelah kita mengetahui nama dokumen itu, kita ingin menggantinya, maka kita harus memilih save as. Dengan kata lain, save digunakan untuk menyimpan dokumen baru, sedangkan save as digunakan untuk menyimpan dokumen lama dengan nama yang baru. Dan selanjutnya ada open. Open di sini yaitu membuka file Microsoft Office yang telah ada di dalam dokumen. Contohnya mari kita lihat. Open. Nah, setelah kita open maka Microsoft Office pun menjadi dua. Yang pertama yang kita dan selanjutnya yang telah ada di dokumen. Dan yang terakhir ada open recent. Open recent ini yaitu untuk membuka file yang pernah kita buka sebelumnya. Seperti tadi kita membuka revisi analisis, maka di open recent pun ada revisi analisis ini yang telah kita buka sebelumnya. Dan revisi kedua, latihan 9, 10, 15 dan lainnya itu ada di recent dokumen atau open recent. Oke semua, itu tadi saya sudah menjelaskan cara memulai Microsoft Excel, pengenalan menu-menu di Microsoft Excel, memasukkan data, manajemen file. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.